Pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia kita yang luas ini tiba-tiba menjadi saling terhubung? Semuanya bermula pada abad ke-15. Saat itu, bangsa-bangsa Eropa mengambil keputusan besar untuk mengarungi samudra menuju wilayah yang jauh di Asia dan Afrika. Era ini kita kenal sebagai zaman penjelajahan samudra atau era penemuan. Namun, apa yang awalnya dimulai sebagai misi pelayaran segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu penaklukan dan kolonialisme. Kenapa orang-orang Eropa ini nekat bertaruh nyawa di lautan? Nah, jawabannya dimulai dari sebuah tragedi bagi mereka, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kejadian ini menutup jalur perdagangan rempah-rempah darat dari Asia ke Eropa. Mereka terdesak kebutuhan, lalu mereka mencari jalur laut yang lebih aman. Disinilah muncul semboyan terkenal yaitu Gold, Glory, and Gospel, yang mana gold berarti ambisi untuk mencari kekayaan dan emas, glory yaitu mengejar kejayaan bangsa, dan gospel yaitu misi menyebarkan agama Kristen. Tokoh-tokoh seperti Vasco da Gama dan Christopher Columbus menjadi pionir yang membuka gerbang kolonialisme global ini. Bangsa Portugis dan Spanyol memulainya, yang disusul kemudian oleh Inggris dan Belanda yang berlomba-lomba mencari rempah-rempah di India dan Nusantara. Kolonialisme bukan sekadar peta yang berubah warna, tapi sebuah sistem global yang memengaruhi hidup banyak orang hingga sekarang. Mari kita lihat dampaknya. Yang pertama, ekonomi, eksploitasi tanpa batas. Wilayah jajahan dipaksa menjadi pemasok bahan mentah. Di Indonesia, kita mengenal sistem kultur stelsel atau tanam paksa, di mana rakyat dipaksa menanam kopi dan tebu untuk keuntungan Belanda. Di India, Inggris menguras sektor pertanian dan tekstil hingga ekonomi lokal lumpuh. Yang kedua, sosial, kasta, dan adu domba. Muncul sistem kelas sosial di mana bangsa Eropa berada di puncak, diikuti elit lokal dan rakyat biasa di posisi paling bawah. Di Afrika, banyak orang mengalami kerja paksa dalam kondisi buruk. Belum lagi taktik divide et impera atau adu domba yang memecah belah masyarakat dari dalam. Yang ketiga, politik, hilangnya kedaulatan. Raja-raja lokal kehilangan taringnya. Di Afrika, batas-batas negara ditentukan sepihak oleh Eropa tanpa peduli latar belakang budaya lokal yang akhirnya memicu konflik panjang di kemudian hari. Dan yang keempat, budaya, pedang bermata dua. Di satu sisi,
pendidikan barat melahirkan golongan terpelajar yang nantinya memicu pergerakan nasional seperti di Indonesia. Namun, di sisi lain, banyak tradisi dan budaya lokal yang luntur akibat dominasi budaya barat. Dunia yang kita tinggali sekarang adalah produk dari masa lalu tersebut. Dampak kolonialisme masih terasa sangat nyata. Banyak negara bekas koloni yang hingga kini masih berjuang melawan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Konflik di beberapa wilayah Afrika saat ini pun seringkali berakar dari pembagian wilayah kolonial yang tidak adil di masa lalu. Ini adalah warisan yang sangat kompleks. Memahami sejarah kolonialisme bukan berarti kita hanya mengenang luka lama. Ini adalah tentang memahami bagaimana sejarah masa lalu membentuk dunia modern kita saat ini. Ada perkembangan teknologi dan pendidikan, tapi ada juga luka eksploitasi dan ketimpangan yang harus kita perbaiki bersama. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang sejarah ini. Mari terus belajar dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik.